Assalamualaikum Sobat Montesa. Selamat datang kembali di channel ini. Hari ini kita akan membahas sebuah kisah yang sangat menarik dan penuh hikmah. Sekelompok orang ateis mencoba untuk membuat tandingan Al-Quran. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Mereka malah menemukan kebenaran dan akhirnya memeluk Islam. Mengapa hal ini bisa terjadi? Tonton video ini sampai selesai agar tidak gagal paham. Sebelum kita lanjut, yuk kita semua mengirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad SAW di kolom komentar sebagai bukti cinta kita kepada beliau. Dan semoga keberkahan selalu dilimpahkan kepada kita semua. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini agar lebih banyak orang yang mengetahui kebenaran yang luar biasa ini. Oke, langsung saja kita simak ceritanya. Di sebuah kota kecil yang tenang di Prancis, seorang pria bernama Charles menjalani hidupnya dengan rutinitas yang teratur. Pada usianya yang ke-40, Charles adalah seorang pria yang dikenal bijaksana dan introspektif. Namun, di balik sikapnya yang tenang, ada perjalanan batin yang penuh gejolak. Charles lahir dan dibesarkan dalam keluarga Kristen yang sangat taat. Masa kecilnya diisi dengan doa bersama, menghadiri gereja setiap minggu, dan belajar tentang ajaran-ajaran agama. Namun, ketika Charles memasuki usia dewasa, pandangannya terhadap kehidupan mulai berubah. Di usia 27 tahun, setelah lama bergulat dengan pertanyaan-pertanyaan eksistensial, ia memutuskan untuk meninggalkan agama yang telah menjadi bagian besar dari hidupnya. Pengaruh dari lingkungan pertemanannya yang mayoritas ateis turut memainkan peran besar dalam keputusannya. Charles mulai merasakan bahwa agama bukanlah jawaban atas pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang makna hidup yang ia cari. Suatu sore, saat Charles sedang berjalan-jalan di taman kota yang rindang, perhatiannya tertuju pada kerumunan kecil di dekat sebuah air mancur. Ternyata, di sana sedang berlangsung sebuah debat antara beberapa orang Muslim dan Kristen. Charles, yang biasanya tidak tertarik dengan diskusi agama, merasa terdorong untuk mendekat dan mendengarkan. Apa yang membuat mereka begitu bersemangat, pikirnya. Dalam debat itu, seorang pria Muslim berdiri dengan penuh keyakinan. Ia berbicara tentang keunikan Al-Quran, menantang siapa saja untuk membuat sesuatu yang serupa dengannya. Jika kalian meragukan kebenaran Al-Quran, cobalah buat satu surah saja yang serupa, katanya dengan suara lantang. Tantangan itu disampaikan dengan nada yang tidak arogan, tetapi penuh kepercayaan diri. Charles merasa terpancing oleh pernyataan tersebut. Selama bertahun-tahun, ia telah menjauh dari segala bentuk keyakinan religius. Tetapi tantangan ini memicu rasa ingin tahunya. Apa yang membuat kitab ini begitu istimewa hingga seseorang percaya bahwa tak ada yang dapat menandinginya, pikirnya. Charles memutuskan untuk tidak hanya menjadi penonton, tetapi benar-benar menyelidiki pernyataan itu. Keesokan harinya, Charles berjalan menuju tempat komunitas ateisnya. Suasana pagi di kota itu sedikit mendung, memberikan kesan suram yang menyelimuti kawasan kafe tempat mereka berkumpul. Beberapa teman Charles sudah hadir, duduk di meja yang sudah dikelilingi oleh beberapa buku filsafat, teh, dan laptop terbuka. Di sudut ruangan, suara mesin kopi terdengar dengan monoton, mengisi kekosongan suasana. Saat Charles duduk di tengah teman-temannya, David, seorang pria bertubuh tinggi dengan janggut tipis, yang duduk di sebelahnya, segera menoleh. "Apa kabar, Charles?" tanyanya sambil menyeruput teh hijau dari cangkirnya. Charles menyandarkan punggungnya di kursi, seolah baru saja mendapatkan wawasan besar. "Kalian gak akan percaya apa yang aku lihat kemarin di taman kota," katanya dengan semangat. "Sesuatu yang bisa bikin kita tertawa?" tanya Lisa, wanita berambut panjang dengan tatapan tajam. Charles mengangguk, senyum sedikit tersungging di bibirnya. Kemarin ada debat di taman kota, dan seorang Muslim menantang semua orang untuk membuat tandingan, atau bahkan yang serupa dengan Al-Quran. Mereka mengklaim itu adalah mukjizat, kan? Nah, dia menantang kita untuk membuktikan kalau kita bisa buat sesuatu yang lebih luar biasa dari itu. Mendengar itu, seketika teman-temannya tertawa. "Haha, serius?" David tertawa terbahak-bahak. "Mereka benar-benar berpikir kita bisa." Dia mencibir, lalu menambahkan, "Maksudnya, Al-Quran itu sudah sangat kompleks, kan? Gimana kita bisa bersaing dengan itu?" Lisa ikut bergabung dalam tawa mereka. "Ya, mereka memang lucu. Berani sekali menantang kita. Kita semua di sini adalah orang-orang yang berlogika, bukan orang yang percaya mitos." Namun, Charles masih terlihat serius. "Tapi, tunggu dulu, ini bisa jadi kesempatan untuk menunjukkan bahwa kita lebih unggul dalam hal intelektual. Bayangkan saja, kalau kita bisa menciptakan sesuatu yang lebih hebat dari itu, kita bisa benar-benar menggoyahkan keyakinan mereka." Mendengar itu, David berhenti tertawa.
tampak sedikit berpikir, kamu bisa jadi benar, kita sudah pernah mendebat soal sains dan agama. Tapi ini berbeda, kalau kita bisa menciptakan sesuatu yang lebih hebat dari Al-Quran, itu akan menjadi pukulan telak untuk mereka. Lisa menyandarkan punggungnya dan menyandarkan dagunya di tangan. Benar juga, mereka selalu mengklaim Al-Quran sebagai karya terbaik yang tak mungkin ditandingi, kan? Tapi kalau kita bisa menunjukkan sebaliknya, mereka nggak akan bisa berkutik. Suasana di meja itu mulai berubah. Tawa mereka yang tadinya ringan berubah menjadi pembicaraan yang lebih serius. Beberapa dari mereka mulai membuka laptop dan mencatat ide-ide mereka. Ayo kita buat. Kita punya akal, kita punya logika, dan kita bisa menulis dengan cara yang tak terhingga. Jika mereka bisa menantang kita bisa mengalahkan mereka, ujar Charles dengan penuh keyakinan. Teman-temannya mulai mengangguk, tampaknya semangat mereka mulai membara. Ya, ayo kita buat mereka terdiam, kita tunjukkan pada mereka apa yang bisa kita lakukan, kata David, tangannya terkepal. Charles tersenyum, merasa bahwa ini adalah sebuah tantangan besar yang tak akan dilewatkan begitu saja. Mari kita lakukan, katanya. Suara penuh determinasi, kita akan buat sesuatu yang mereka takkan pernah bisa pungkiri. Tawa kembali terdengar, namun kali ini lebih dipenuhi rasa percaya diri, seperti kelompok yang sedang mempersiapkan langkah besar, yang mungkin akan mengguncang segala sesuatu yang mereka anggap selama ini sebagai kebenaran. Hari berikutnya, Charles dan teman-temannya kembali berkumpul di ruangan komunitas mereka. Ruangan itu masih sama, penuh dengan meja dan kursi yang dikelilingi oleh rak buku-buku filsafat, logika, dan berbagai karya-karya besar dari para pemikir. Di tengah ruangan itu, ada satu meja panjang tempat mereka biasa duduk untuk berdiskusi. Kali ini sekitar 10 orang berkumpul. Ruangan itu terasa sedikit lebih gelap dibandingkan biasanya, meskipun langit luar tampak cerah. Sepertinya, semua orang datang dengan tekad yang kuat, siap untuk memulai proyek besar mereka. Charles berdiri di depan meja, mengangkat tangan untuk menarik perhatian teman-temannya yang sedang saling berbicara. Oke, teman-teman, katanya dengan suara lantang, hari ini kita akan serius. Kita akan menciptakan sebuah kitab yang jauh lebih hebat dari Al-Quran. Tidak ada lagi ragu, tidak ada lagi keraguan. Kita harus menunjukkan bahwa akal sehat dan logika kita bisa mengalahkan klaim-klaim mereka. Suasana di ruangan itu penuh semangat. Semua teman Charles mengangguk, wajah mereka penuh keyakinan. Mereka adalah orang-orang yang cerdas, yang yakin bahwa logika dan pengetahuan akan membawa mereka untuk mencapai tujuan besar ini. Namun, setelah beberapa saat, suasana mulai berubah. Charles duduk di tengah meja, membuka laptopnya dan mulai mengetik, berharap bisa mengalirkan ide-ide yang mereka pikirkan. Di seberangnya, David dan Lisa membuka buku catatan mereka, mencoba menulis beberapa kalimat yang bisa dijadikan dasar untuk karya besar mereka. Namun, semakin lama, semakin terasa bahwa ide-ide yang mereka harapkan tidak kunjung muncul. Setelah hampir 1 jam berlalu dalam keheningan, suasana di ruangan itu mulai terasa berat. Beberapa dari mereka tampak gelisah, mencoba untuk mencari-cari inspirasi, namun tetap tidak bisa menulis satu kalimat pun. Tidak ada yang berbicara, hanya suara ketikan di keyboard yang terdengar samar-samar. Akhirnya, setelah 1 jam penuh ketegangan, salah seorang teman Charles, bernama John, yang duduk di sisi kiri meja, meletakkan pensilnya dengan frustasi, wajahnya tampak cemas. Teman-teman, katanya dengan nada sedikit putus asa, mengapa hari ini kita seakan menjadi orang bodoh? Bahkan satu kalimat pun kita tidak bisa memikirkannya. Ini aneh, kita bisa mendebatkan apa saja, bisa menulis tentang apapun, tapi sekarang kita hanya diam saja. Suasana hening sejenak, dan semua mata tertuju pada John. Tidak ada yang bisa mengelak dari kenyataan bahwa mereka benar-benar tidak dapat menghasilkan sesuatu yang berarti. Charles pun merasakan hal yang sama. Pikiran-pikirannya yang sebelumnya mengalir dengan lancar kini terasa kosong. Tidak ada yang muncul. Ya, hari ini pikiran kita benar-benar blank, jawab Charles, merasakan kegelisahan yang sama. Ini berbeda. Kita semua seharusnya bisa menghasilkan sesuatu yang brilian, tapi sekarang seperti ada yang menghalangi kita. Apa yang salah? Semua orang terdiam, mereka memandang catatan mereka yang kosong, atau hanya berisi coretan-coretan yang tak jelas arahnya. Beberapa dari mereka mencoba berpikir lebih keras, tapi semakin lama semakin terasa bahwa kreativitas mereka terhenti. Tidak ada kata-kata yang cukup hebat, tidak ada ide yang cukup mendalam, seolah-olah sesuatu yang tak terlihat sedang menghalangi mereka. Lisa, yang dari tadi hanya duduk diam, akhirnya menghela napas panjang. Ini aneh, Charles, katanya dengan suara lirih. Kenapa kita merasa begitu terhambat? Bukankah kita sudah menyiapkan semuanya dengan baik? Seharusnya ini mudah untuk kita. Kita ini orang-orang yang berlogika, bukan?
Charles menyandarkan kepalanya pada telapak tangan, merasa kelelahan. Aku juga nggak tahu. Lisa, aku merasa seperti ada sesuatu yang hilang dari kita. Kenapa kita bisa merencanakan hal besar ini, tetapi tidak bisa membuat satu kalimat pun? Ruangan itu terasa semakin sunyi. Meskipun di luar, suara lalu lalang orang masih terdengar, tapi di dalam ruangan itu, setiap orang tenggelam dalam kebingungannya masing-masing. Mereka duduk diam, merenung, mencoba untuk menemukan jawaban atas kebuntuan yang mereka alami. Setelah beberapa saat yang terasa begitu lama, Charles akhirnya memutuskan untuk menghentikan diskusi hari itu. Mungkin kita butuh waktu untuk berpikir, ujarnya, berusaha mengendalikan kegelisahan yang mulai merasuki pikirannya. Kita akan coba lagi besok. Mungkin ada hal-hal yang belum kita lihat. Mungkin kita terlalu terburu-buru. Kita akan melanjutkan besok. Mereka semua mengangguk setuju. Meskipun tak ada satupun yang benar-benar yakin dengan apa yang mereka rasakan. Hari itu berakhir tanpa ada hasil, dan Charles merasakan keraguan yang mulai mengisi hatinya. Ia menatap ruangan itu dengan mata yang kosong, merasa ada sesuatu yang lebih besar dari sekadar logika yang sedang menghalangi mereka. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, yang membuat setiap ide terasa seperti beban yang tidak bisa diangkat. Tetapi, meskipun rasa itu ada, mereka semua masih berniat untuk melanjutkan, walaupun tidak tahu apa yang akan mereka temui di hari berikutnya. Hari-hari berlalu, dan meskipun Charles dan teman-temannya terus mencoba, mereka tetap merasa buntu. Setiap percakapan dan diskusi yang mereka mulai selalu berakhir dengan keheningan yang tak terpecahkan. Setiap kali mereka mencoba menulis atau merancang kalimat yang lebih baik dari Al-Quran, sesuatu terasa salah, entah karena keraguan atau ketidakmampuan untuk mencapainya. Suasana di ruang komunitas itu semakin mencekam. Mereka sudah menghabiskan waktu berjam-jam, berhari-hari, dan tidak ada kemajuan berarti. Charles duduk dengan pandangan kosong, memandangi papan tulis kosong di depan mereka, seolah-olah tulisan itu akan muncul begitu saja jika dia cukup memikirkannya. Lalu, pada suatu pagi yang penuh keputusasaan, salah seorang teman Charles, Michael, yang duduk di ujung meja dengan wajah yang sudah lelah, tiba-tiba membuka suara. "Apa kita butuh bantuan?" "Ya," katanya dengan suara serak. "Aku merasa seperti kita sudah kehabisan ide dan energi. Mungkin kita butuh perspektif lain. Mungkin orang lain yang lebih pintar dari kita." Semua mata langsung tertuju pada Michael. "Apa maksudmu?" tanya David, masih dengan rasa keheranan. "Maksudku, mungkin kita butuh bantuan dari teman kita yang ada di Amerika," jawab Michael dengan sedikit keraguan. "Seingatku, ada seseorang yang bisa membantu kita, seorang profesor yang sangat terkenal, Profesor David. Dia benar-benar jenius dalam hal-hal seperti ini." Lisa yang mendengarkan dengan penuh perhatian, langsung menyahut, "Apakah kita benar-benar harus memanggil Profesor David itu? Kita sudah berusaha dengan segala daya kita, tapi mungkin dia bisa memberikan wawasan baru." Michael mengangguk, seolah-olah dia sudah tahu bahwa ini adalah satu-satunya jalan keluar mereka. "Kita sudah mencoba semua yang kita bisa. Tapi sepertinya kita butuh bantuan dari orang yang benar-benar ahli. Profesor David itu dikenal karena pemikiran dan kecerdasannya. Mungkin dengan bantuan dia, kita bisa menemukan cara yang tepat untuk menulis sesuatu yang lebih hebat dari Al-Quran." Teman-teman lainnya mulai saling memandang. Lalu David mengangkat bahu. "Itu ide yang bagus. Kenapa tidak? Kalau dia setuju, kita bisa mengundang lebih banyak orang untuk ikut serta. Kita memang butuh orang-orang yang lebih pintar, lebih berpengalaman." Akhirnya, setelah pembicaraan singkat, Charles mengambil keputusan. "Baiklah, kalau kalian setuju, kita akan menghubungi Profesor David. Kita tidak punya banyak waktu, dan mungkin dia bisa membantu kita keluar dari kebuntuan ini." Hari itu juga, mereka menyiapkan telepon konferensi untuk menghubungi Profesor David yang berada di Amerika. Charles membuka laptopnya, mencari nomor telepon teman mereka itu, dan menekan tombol panggil. Tak lama kemudian, suara telepon yang terhubung terdengar, dan mereka mendengar suara seorang pria tua dengan aksen Amerika yang khas. "Charles, apa kabar?" Suara itu terdengar dari ujung telepon. "Profesor David, kami semua butuh bantuanmu," jawab Charles dengan penuh harap. "Kami sedang mengerjakan proyek besar, tetapi kami mengalami kebuntuan yang sangat besar. Kami butuh perspektif luar dan bimbingan dari seseorang yang benar-benar ahli." Profesor David tertawa kecil. Meskipun suaranya terdengar agak serius, "Kalian tampaknya terjebak. Ya, aku sudah mendengar sedikit tentang ini. Tentu, aku akan bantu kalian, tapi aku tidak akan datang sendiri. Aku akan mengajak beberapa kolega yang juga ahli dalam bidang ini. Kita akan melangkah bersama." Charles merasa sedikit lega mendengar jawaban itu. "Terima kasih, Profesor, kami sangat menghargainya." Tak lama setelah percakapan itu,
Profesor David mengonfirmasi bahwa dia dan beberapa koleganya akan terbang ke Prancis untuk bergabung dalam proyek tersebut. Beberapa hari setelah panggilan itu, 5 orang profesor terkemuka dari Amerika berangkat dengan pesawat menuju Prancis. Mereka terdiri dari para ahli dalam berbagai disiplin ilmu, dari logika, filsafat, hingga linguistik dan sastra. Pesawat itu terbang melintasi Samudra Atlantik, sementara di Prancis, Charles dan teman-temannya menyiapkan ruang khusus untuk menerima para profesor yang akan bergabung. Charles mulai merasa sedikit cemas, tetapi di sisi lain, ada secercah harapan yang tumbuh. Di Amerika, para profesor sedang sibuk menyiapkan rencana mereka. Mereka tahu bahwa tugas yang mereka hadapi bukanlah hal yang mudah, tetapi mereka percaya bahwa dengan kolaborasi dan pemikiran mendalam, mereka akan menemukan cara untuk mewujudkan apa yang mereka inginkan. Salah satu profesor, Dr. Rahel, ahli dalam linguistik dan sastra, merasa sangat tertantang dengan misi ini. Ini lebih dari sekadar menulis sesuatu yang bisa mengalahkan Al-Quran, katanya kepada rekan-rekannya. Ini tentang menciptakan sesuatu yang memiliki dampak mendalam pada pemikiran manusia. Kita harus memikirkan segala aspek, dari keindahan bahasa hingga kekuatan pesan yang disampaikan. Di Prancis, ruang pertemuan yang disiapkan untuk para profesor mulai terasa lebih ramai. Charles dan teman-temannya menunggu dengan cemas, berharap bahwa para ahli ini dapat membawa mereka keluar dari kebuntuan yang telah lama menghalangi mereka. Ketika Profesor David dan timnya tiba, mereka langsung disambut dengan antusias. "Selamat datang, Profesor," kata Charles dengan wajah cerah, "kami menunggu kalian dengan harapan besar." Profesor David tersenyum dan melangkah maju. "Baiklah, mari kita mulai. Aku yakin kita bisa menemukan solusi bersama. Tapi ingat, ini bukan hanya tentang mengalahkan karya besar lainnya. Ini tentang pemahaman mendalam tentang apa yang ingin kita capai." Dengan kehadiran 5 profesor ini, Charles dan teman-temannya mulai merasa ada harapan baru. Mereka siap untuk memasuki babak baru dalam proyek ini, dengan bantuan para ahli yang diharapkan bisa membawa mereka menuju tujuan yang lebih besar. Namun, meskipun harapan mereka semakin tinggi, mereka juga mulai sadar bahwa tantangan ini jauh lebih kompleks daripada yang mereka bayangkan. Ini bukan hanya soal menulis kata-kata, tetapi soal memahami apa yang akan mereka bawa ke dunia, sebuah karya yang mungkin akan mengubah pandangan banyak orang. Hari itu, suasana di ruang komunitas terasa lebih intens dan penuh semangat. Dengan kehadiran Profesor David dan 4 koleganya, diskusi yang semula buntu kini mulai menemukan arah. Setiap orang tampak serius, berkonsentrasi pada tugas masing-masing. Lisa, yang duduk di meja paling depan, sudah mulai memainkan jari-jarinya di atas keyboard laptop. Dia dengan cekatan mencatat setiap ide dan konsep yang muncul, seiring dengan diskusi yang terus mengalir. Sementara itu, Charles duduk di salah satu sudut ruangan dengan secangkir kopi di tangannya. Matanya tak lepas dari layar monitor, sesekali menatap rekan-rekannya yang tengah sibuk berdiskusi dan merumuskan kata-kata. Beberapa halaman mulai terisi, dengan kalimat-kalimat yang lebih terstruktur dan logis dibandingkan sebelumnya. Mereka tidak hanya menulis sembarang kata, tetapi mereka berusaha menulis sesuatu yang memiliki kedalaman dan kekuatan. Setiap baris seakan mengandung makna yang lebih besar, dan meskipun ada rasa cemas yang mengintai, ada juga rasa pencapaian yang mulai tumbuh. "Ini kerja bagus," kata Charles sambil meminum kopi, wajahnya menunjukkan kebanggaan. "Kita sudah berhasil membuat 10 halaman sejauh ini. Memang, dengan bantuan para ahli, tugas seperti ini pasti berjalan lebih lancar." Di sekeliling meja, beberapa orang mulai mengangguk setuju, sementara yang lainnya terus menulis dan mengedit. Mereka merasa semakin dekat dengan tujuan besar mereka. Profesor David, yang duduk di sisi meja bersama Dr. Rahel dan 2 koleganya, mengamati hasil kerja mereka dengan seksama. Sesekali dia memberikan masukan yang membuat semua orang semakin fokus. Wajahnya yang biasanya tenang kini sedikit lebih serius, menandakan bahwa meskipun ada kemajuan, mereka masih berada di jalan yang penuh tantangan. Lisa yang sibuk mengetikkan ide-ide tersebut tak menyadari bahwa sudah lebih dari 10 halaman yang berhasil ia ketik. "Mungkin kita sudah cukup untuk hari ini," katanya pelan kepada diri sendiri, merasakan sedikit kelegaan setelah hampir sepanjang hari bekerja tanpa henti. Namun, tidak lama kemudian, Profesor David berdiri dan menarik perhatian semua orang. Suaranya yang dalam dan penuh wibawa mengisi ruangan, menghentikan aktivitas yang ada. "Perhatian semuanya," katanya, dengan nada yang serius tapi penuh pengertian. "Meskipun kita sudah berhasil membuat beberapa halaman, ini masih jauh dari selesai. Apa yang kita buat hari ini hanyalah sebuah langkah awal. Kita perlu waktu untuk merenung dan mendiskusikan kembali hasil yang sudah kita buat. Jangan merasa terburu-buru,
Kita harus benar-benar memastikan bahwa setiap kata yang kita tulis memiliki makna yang dalam dan bisa mewakili apa yang kita inginkan. Suasana dalam ruangan itu sejenak menjadi hening, seolah-olah setiap orang sedang memproses kata-kata Profesor David. Mereka tahu bahwa meskipun ada kemajuan, ini bukanlah akhir dari perjalanan mereka. Jadi, hari ini kita pending dulu diskusi kita. Lanjut Profesor David, besok kita akan lanjutkan lagi untuk membahas hasil yang sudah kita buat. Kita akan melihatnya dengan kepala dingin dan mempertimbangkan semua kemungkinan. Baik, Pak Prof, sahut semua yang hadir di ruangan itu serentak, dengan suara penuh rasa hormat dan keseriusan. Setelah pernyataan itu, mereka semua mulai membereskan barang-barang mereka. Meskipun perasaan di dalam ruangan tetap tegang, mereka tahu bahwa ini bukan sekadar soal menulis kata-kata, melainkan soal menciptakan sesuatu yang lebih besar, yang bisa mengguncang dan mengubah pandangan banyak orang. Mereka harus berhati-hati, memastikan bahwa setiap kalimat yang ditulis tidak hanya memenuhi ekspektasi mereka, tetapi juga dapat memberikan dampak yang mendalam. Charles menghela napas panjang setelah beristirahat sejenak, lalu berkata kepada teman-temannya, "Ini baru permulaan, teman-teman, kita sudah melangkah jauh, tapi masih banyak yang harus kita capai. Terima kasih untuk kerja keras kalian hari ini." Mereka semua mengangguk setuju. "Kita akan lanjutkan besok dengan lebih baik," kata Lisa, sambil menutup laptopnya dengan penuh tekad. Hari itu pun berakhir dengan perasaan campur aduk, ada rasa pencapaian, tapi juga kesadaran bahwa perjalanan mereka masih panjang. Mereka semua pulang dengan pikiran yang berat, namun ada semangat baru untuk menyelesaikan tugas yang tampaknya semakin besar dan kompleks. Seiring berjalannya waktu, mereka mulai menyadari bahwa menulis sebuah kitab bukan hanya tentang kata-kata, tetapi tentang ide yang mendalam dan dampaknya terhadap dunia. Mereka harus memastikan bahwa karya yang mereka buat memiliki dasar yang kuat, tidak hanya untuk memenuhi tantangan, tetapi juga untuk memberi makna yang lebih besar bagi kehidupan manusia. Hari berikutnya tiba, dan suasana di ruang komunitas itu kembali terasa tegang. Setelah beberapa hari istirahat, para profesor dan teman-teman Charles berkumpul lagi untuk melanjutkan proyek besar yang sudah hampir seminggu tidak ada kemajuan berarti. Semua orang duduk di meja panjang dengan ekspresi serius, menatap karya yang telah mereka buat. Laptop terbuka, buku-buku terbuka di sekeliling mereka, dan papan tulis penuh dengan coretan-coretan yang tidak jelas arahnya. Profesor David memulai diskusi pagi itu. "Baiklah, teman-teman, kita akan kembali melihat apa yang telah kita buat dan mencoba untuk mengoreksi kontradiksi-kontradiksi yang muncul. Sejak kemarin, kita memang sudah mengidentifikasi beberapa masalah besar dalam teks kita, dan kita perlu mengatasinya secepat mungkin." Semua orang mengangguk setuju, meskipun ada sedikit kelelahan di wajah mereka. Diskusi pun dimulai. Tapi seiring waktu, semakin jelas bahwa setiap usaha untuk memperbaiki karya itu justru semakin membuka celah baru yang tak terduga. Satu persatu, mereka mulai menemukan lebih banyak kontradiksi dalam teks yang mereka buat, bukan hanya dalam struktur kalimat, tetapi juga dalam makna yang terkandung di dalamnya. "Ini sangat aneh," kata Dr. Rahel, salah satu profesor ahli linguistik yang ikut bergabung. "Setiap kali kita mencoba memperbaiki satu bagian, muncul kontradiksi baru. Sepertinya teks ini tidak dapat disatukan, apapun yang kita lakukan." Profesor David yang sebelumnya tampak tenang mulai terlihat gelisah. Dia mengusap kepalanya, tampaknya tak bisa menemukan solusi. "Saya tidak tahu apa yang salah. Saya sudah mengidentifikasi beberapa elemen yang bisa diperbaiki. Tetapi semakin kita perbaiki, semakin banyak masalah yang muncul. Ini seperti sebuah lingkaran setan." Pagi itu berubah menjadi sore, dan meskipun sudah lebih dari 1 jam mereka menganalisis dan memperbaiki, hasilnya tetap nihil. Semua tenaga dan pikiran mereka dikerahkan, namun teks yang mereka buat masih jauh dari yang mereka harapkan. Setiap kali mereka mencoba memperbaiki kesalahan, mereka menemukan lebih banyak kesalahan lainnya. Tidak ada satupun bagian yang benar-benar terlepas dari masalah. Salah seorang profesor yang duduk di ujung meja, Dr. Peterson, dengan suara yang hampir putus asa berkata, "Ini tidak masuk akal. Kita sudah mencoba segala cara, tapi hasilnya tetap sama. Kita tidak hanya gagal membuat karya yang lebih hebat, kita malah menciptakan sesuatu yang tampak kacau dan tidak terarah. Ini tidak sesuai dengan tujuan kita sama sekali." 2 jam berlalu, dan keputusasaan mulai merayapi setiap orang di ruangan itu. Mereka sudah mencoba untuk menganalisis teks dari berbagai sudut, memperbaiki kesalahan dengan hati-hati, dan bahkan mempertimbangkan ide-ide baru, tetapi tak ada satupun yang benar-benar berhasil. Teks mereka masih terasa kosong dan penuh dengan kontradiksi yang tidak bisa dijelaskan. Di tengah kebingungan ini, Profesor David akhirnya berdiri dengan wajah yang penuh kebingungan dan keletihan.
Dia melihat sekeliling ruangan dan melihat ekspresi kelelahan di wajah teman-temannya. Dia mengangkat tangannya, meminta perhatian. Teman-teman, katanya dengan nada yang pelan dan berat, aku rasa kita sudah berusaha sebaik mungkin. Namun, setelah berpikir panjang, aku mulai merasa bahwa ini mungkin bukan proyek yang bisa kita selesaikan begitu saja. Teks ini, entah kenapa, seperti tidak bisa kita satukan. Mungkin ini lebih dari sekadar masalah teknis atau intelektual. Ada hal-hal yang lebih besar di luar kemampuan kita untuk mengatasi. Suasana di ruangan itu sejenak menjadi sangat sunyi. Semua orang terdiam, tidak ada yang berkata-kata. Charles, yang dari tadi hanya diam, akhirnya mengangkat pandangannya dan berkata dengan suara yang agak pelan. Tapi kita sudah berusaha begitu keras. Semua orang di sini sudah memberi yang terbaik, dan kita sudah mendatangkan orang-orang paling cerdas untuk membantu kita. Apa yang lebih bisa kita lakukan? Profesor David menghela napas dalam-dalam, merasakan beratnya kegagalan yang sedang mereka hadapi. Saya mengerti, Charles, tapi ini bukan hanya soal kemampuan kita. Kita sudah melampaui batas kemampuan kita. Pikiran saya sudah mencapai titik jenuh, dan saya rasa kita tidak akan bisa melangkah lebih jauh. Pada saat itu, Dr. Peterson, salah seorang profesor dari Amerika, yang sudah merasa cemas sejak tadi, akhirnya membuka mulut. Saya rasa saya tidak bisa melanjutkan proyek ini. Teman-teman, katanya dengan suara yang berat, pikiran saya sudah habis. Setiap ide yang saya coba hanya membawa saya ke jalan buntu. Saya juga harus kembali ke Amerika, karena pekerjaan saya di sana sudah menanti. Saya tidak bisa lagi menghabiskan waktu lebih lama di sini. Suasana di ruangan itu semakin suram. Semua orang merasa kecewa, meskipun mereka tahu bahwa keputusan ini sepertinya sudah tidak bisa dihindari. Charles merasakan perasaan yang sangat berat, seperti sebuah beban yang mengganjal dadanya. Semua yang mereka kerjakan, semua usaha yang mereka lakukan, kini terasa sia-sia. Jadi, kita semua sepakat untuk mengakhiri ini? Tanya Charles pelan. Meskipun di dalam hatinya, ia sudah tahu jawabannya. Semua mata di ruangan itu tertuju padanya, tidak ada yang menjawab segera. Satu persatu, mereka mengangguk pelan. Dengan rasa kecewa, akhirnya mereka memutuskan untuk mengakhiri proyek ini. Mungkin ini memang bukan saatnya, kata Profesor David dengan suara lembut. Saya sangat menyesal bahwa kita tidak bisa menyelesaikan ini sesuai dengan harapan kita. Tetapi terkadang, meskipun kita sudah berusaha keras, kita harus menerima kenyataan bahwa ini tidak bisa diselesaikan. Dengan itu, mereka semua perlahan meninggalkan ruangan, satu persatu, merasa lelah dan kecewa. Proyek besar yang mereka impikan untuk menciptakan karya yang lebih hebat dari Al-Quran, yang telah menghabiskan begitu banyak waktu dan energi, akhirnya dinyatakan gagal. Sebuah rasa hampa menggelayuti mereka. Charles berdiri lama di depan papan tulis kosong, merenung. Meskipun mereka gagal, ada satu hal yang ia rasakan, sebuah pemahaman baru akan batasan manusia dan betapa besar dan dalamnya tantangan yang mereka coba untuk taklukkan. Proyek itu memang berakhir dengan kegagalan, tetapi bagi mereka yang terlibat, itu adalah pelajaran berharga tentang kekuatan dan kedalaman sesuatu yang mereka coba taklukkan. Suatu malam yang tenang, Charles duduk di kursi dekat jendela kamarnya, matanya menatap kosong keluar, namun pikirannya jauh melayang. Ia masih memikirkan proyek yang gagal, proyek yang semula bertujuan untuk menulis sesuatu yang lebih hebat dari Al-Quran, namun berakhir dalam kekecewaan dan kebingungan. Di tengah kegelapan malam itu, pertanyaan yang selama ini terabaikan dalam pikirannya mulai muncul dengan jelas. Apa yang membuat Al-Quran begitu istimewa? Bagaimana sebuah kitab yang sudah lebih dari 1400 tahun tetap dianggap sebagai petunjuk hidup, tidak tergoyahkan dan tak tertandingi? Charles merasakan kegelisahan yang tak biasa. Sebelumnya, sebagai seorang ateis, ia tidak pernah memberi perhatian lebih pada agama, terutama Islam. Namun, malam itu, sesuatu yang tak terduga menggerakkan hatinya. Ia merasa ada yang kurang dalam pencariannya, ada kekosongan yang belum terisi. Ia merasa perlu mencari tahu lebih banyak tentang apa yang benar-benar membuat Al-Quran berbeda dari segala sesuatu yang pernah ia pelajari. Dengan rasa penasaran yang besar, Charles membuka smartphone-nya. Ia mengetikkan kata kunci, Al-Quran, di mesin pencarian, dan memilih aplikasi Al-Quran yang pernah disarankan seorang teman. Tanpa ragu, ia mulai membuka dan membaca lembaran pertama yang muncul. Baris pertama yang ia baca membuatnya terdiam, membaca dengan seksama. Ini adalah kitab, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang bertakwa. Charles merasakan perasaan aneh yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ada sesuatu dalam kalimat itu yang sangat mendalam, seolah kata-katanya berbicara langsung ke dalam hatinya. Tidak ada keraguan di dalamnya. Charles yang terbiasa dengan logika dan akal sehat, merasa kata-kata ini begitu berani.
tetapi juga begitu meyakinkan. Dia terus membaca. Perlahan-lahan, setiap ayat yang ia temui semakin menambah rasa kagum dalam dirinya. Saat ia melanjutkan, sampai pada sebuah ayat yang mengguncang batinnya. Dan jika kamu meragukan apa yang kami turunkan kepada hamba kami, Muhammad, buatlah satu surah seperti itu dan serulah pembantu-pembantu kalian selain Allah, jika kalian memang orang yang benar. Quran Surat Al-Baqarah ayat 23. Ayat ini seolah menamparnya. Charles terdiam beberapa saat, seakan waktu berhenti sejenak. Ia ingat kembali tantangan yang pernah diberikan seorang muslim di taman kota, tantangan untuk membuat sesuatu yang serupa dengan Al-Quran. Selama ini, mereka semua berpikir bahwa itu adalah hal yang mudah, bahwa dengan logika dan kecerdasan manusia, mereka bisa menciptakan sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang bisa menandingi Al-Quran. Tapi setelah membaca ayat ini, sesuatu dalam dirinya berkata bahwa mereka telah salah. Charles merinding, ia merasa ada sesuatu yang lebih besar, lebih kuat, dan lebih mendalam yang terkandung dalam Al-Quran, sesuatu yang tidak bisa ditandingi oleh kemampuan manusia, tidak peduli seberapa cerdas dan hebatnya mereka. Ketika ia merenungkan ayat tersebut lebih dalam, ia mulai menyadari bahwa selama ini ia telah mencoba menantang Tuhan, tanpa ia sadari. Ternyata, inilah alasan mengapa proyek mereka berakhir dengan kegagalan. Kegagalan itu bukan hanya karena keterbatasan intelektual mereka, tetapi karena mereka sedang berusaha menandingi sesuatu yang jauh lebih besar dari kemampuan manusia. Seiring dengan pemahaman itu, Charles merasakan perasaan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya, perasaan ketenangan yang mengalir di dalam hatinya. Untuk pertama kalinya, ia merasakan kehadiran Tuhan dengan cara yang sangat nyata. Tuhan itu ada, pikirnya. Dengan ketenangan yang perlahan menyelimuti pikirannya, ia merasa seakan-akan ia baru terbangun dari sebuah tidur panjang yang penuh kebingungan. Charles akhirnya menutup aplikasinya dan duduk diam, merenung dalam keheningan malam itu. Ia merasakan suatu perubahan besar dalam dirinya, sesuatu yang lebih kuat daripada segala logika dan argumentasi yang pernah ia miliki. Dalam hatinya, ia tahu bahwa keputusan besar sedang menunggunya. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan ini. Perasaan yang penuh dengan kedamaian dan keyakinan. Pada malam itu, Charles akhirnya membuat keputusan besar dalam hidupnya. Ia membuka pencarian di internet untuk mencari masjid terdekat, dan setelah sedikit mencari, ia menemukan sebuah masjid di dekat rumahnya. Ia merasa tidak sabar lagi untuk mengambil langkah ini, meskipun di dalam dirinya ada rasa takut dan cemas. Namun, di atas segalanya, ada rasa yakin yang jauh lebih besar. Keesokan harinya, Charles pergi ke masjid, dan dengan penuh keyakinan, ia mengucapkan 2 kalimat syahadat, dengan hati yang penuh kesadaran dan rasa syukur. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar bebas, terlepas dari keraguan dan kebingungannya selama ini. Ia merasa seolah ia telah menemukan kunci untuk memahami hidupnya, dan ia tahu, ini adalah langkah pertama menuju perjalanan spiritual yang jauh lebih dalam. Sejak hari itu, Charles tidak hanya menjadi seorang muslim, tetapi ia juga mulai mendalami ajaran Islam dengan tekun. Ia merasa memiliki tanggung jawab untuk memahami lebih jauh dan untuk berbagi pemahaman itu dengan orang lain. Ia mulai berbicara kepada teman-temannya di komunitas, menjelaskan tentang perjalanan spiritualnya dan apa yang ia temui dalam Al-Quran. Meskipun awalnya mereka terkejut dan tidak percaya, namun dengan sabar dan penuh kasih, Charles menjelaskan keyakinannya. Lambat laun, teman-temannya mulai terbuka. Mereka melihat perubahan yang nyata dalam diri Charles, kehidupannya yang lebih tenang, lebih damai, dan lebih bijaksana. Beberapa dari mereka mulai bertanya lebih banyak, dan satu persatu, teman-temannya mulai tertarik dengan Islam, menyelami ajaran-ajaran yang selama ini mereka anggap asing. Beberapa di antaranya, akhirnya memutuskan untuk bergabung dan mengucapkan syahadat. Charles merasa bahwa meskipun perjalanan ini baru dimulai, ia sudah menemukan tujuan hidupnya. Ia merasa diberkahi bisa menjadi bagian dari perubahan besar ini, dan kini ia tahu bahwa inilah cara terbaik untuk menjalani hidup, dengan keyakinan yang benar, dengan iman yang tulus, dan dengan tekad untuk selalu berbagi kebaikan dengan dunia.